Acara ini rutin tiap minggu. Terus juga tiap minggu kita punya challenge yang baru, punya jargon yang baru, ada tema-tema baru juga, dan tema-tema itu terkait dengan value perusahaan. Laksmi, mana semangatmu? Ini dia. Mana semangatmu? Bagus. Laksmi produksi? Siap menang. Yang pertama, aku pengen mereka nggak punya mental materialistis gitu. Kalau misalnya duit kan orang kan akhirnya terpikir hanya materialistis ya. Aku pengennya mereka kan, dan setiap orang itu aku paksa untuk mereka punya impian. Setelah mereka punya impian, nah tugasnya perusahaan adalah mewujudkan impian mereka, sehingga setiap minggu itu kita berusaha untuk memenuhi impian mereka. Dan impian setiap orang kan pasti beda-beda ya, menurut aku juga nggak ada impian yang terlalu kecil, juga nggak ada impian yang terlalu besar, dan setiap orang itu pasti punya pesan dari kenapa sih kok pengen mencapai ini. Contoh kayak ada salah satu karyawan yang aku pengen banget mbak beli helm. Nah itu kan mungkin buat kita berapa sih beli helm, tapi buat dia itu adalah suatu impian yang bahkan untuk sekedar membeli helm aja itu mereka butuh effort gitu loh. Dan ketika impian itu sudah tercapai, maka orang itu akan lebih bahagia gitu. Kadang-kadang orang tuh udah dikasih duit, belum tentu duit itu bakalan dipakai buat beli helm gitu, akhirnya lupa jadi buat beli jajan, buat beli apa gitu. Tapi kalau impiannya itu yang tercapai, ada benda atau kenangan dia dengan Laksmi gitu sih. Karena datang tepat waktu itu juga menunjang kalian juga, dan itu termasuk salah satu strategi kita buat mendapatkan bintangnya biar bisa menang, biar bisa belanja bareng. Kita masuk dulu, mau ketemu sama supervisor aku, namanya Mbak Vida. Nanti kita tanya kira-kira kriterianya apa sih yang menentukan jadi karyawan terbaik ya. Assalamualaikum Mbak Vida. Nah ini Mbak Vida, ini salah satu tim saya. Beliau adalah supervisor di produksi. Nah aku lagi mau ngajak ngobrol Mbak Vida. Kira-kira siapa nih karyawan terbaik yang bakalan dipilih sama Mbak Vida? Nah berarti ini udah bakalan terpilih ya Mbak ya. Sambil Mbak Vida ngitung, aku juga mau jelasin buat sahabat Laksmi. Ternyata ada nih syarat untuk menjadi karyawan terbaik di Laksmi. Salah satunya kalau kata Mbak Vida tadi, minimal harus dapat 15 bintang. Nah untuk dapetin 15 bintang ada beberapa persyaratan. Yang pertama dia harus datang lebih awal 15 menit ya Mbak Vida ya. Iya. Terus habis itu harus achieve sesuai dengan target. Itu juga bisa menambah bintangnya mereka, dan yang pasti mereka jadi punya motivasi untuk bisa menambah bintang-bintangnya itu. Dan yang pasti semua karyawan itu sesuai dengan jargon kita minggu ini, yaitu senang bareng, sukses bareng gitu. Nah nanti setelah terpilih, nanti akan dipilih siapa yang akan mendapatkan nilai terbaik, dan kita akan mewujudkan impian mereka minggu ini. Kira-kira nanti yang menang siapa? Kita akan nanya nih kepada yang menang, kira-kira apa sih kepinginannya dia minggu ini. Nah kita bakalan wujudkan apa yang jadi kepinginan dia minggu ini ya. Kita sambil nungguin Mbak Vida ngitung ya. Assalamualaikum Bu Unik. Ya, lagi packing ya Bu? Iya. Ya, jadi ini adalah ruang packing. Dan ini adalah tempat keseharian Bu Munip lagi kerja. Nah kebetulan kita lagi ada project ready to wear. Nah ini adalah baju-baju ready to wear yang dibuat oleh Laksmi. Nah Bu Munip di sini lagi proses packing, pasang label dan bersih-bersih benang gitu. Mbak Vida lagi pengen menyampaikan sesuatu kayaknya ke Bu Munip deh. Apa nih Mbak? Udah senyum-senyum. Udah senyum-senyum, berarti Bu Munip sudah tahu kayaknya. Apaan tuh, apaan? Karena emang udah semangat 45 sebelumnya. Nah, ini tadi udah dihitung Bu bintangnya. Dan selamat ya, dapet rewardnya minggu ini. Yeay! Selamat Bu Munip. Alhamdulillah. Alhamdulillah dapat 20. Sebenarnya saya itu nggak menyangka loh Mas, kalau saya dapat segitu banyak. Dan ini maksud saya, mereka kan juga banyak yang dapat bintang, tapi saya nggak tahu jumlahnya.
Nah, kalau saya kan pasti tahu jumlahnya punya saya sendiri 20. Kalau mereka kan saya nggak tahu ada berapa. Nah, ternyata kemarin saya 20 dan di bawah saya masih ada yang lebih rendah dari saya. Gitu. Jadi gini Bu Munib, gini aku mau jelasin dulu. Nah biar sahabat Laksmi juga tahu nih Iya. kira-kira Bu Munib dapat hadiah apa. Jadi Bu Munib minggu ini Bu Munib boleh milih apa aja yang Bu Munib mau. Saya akan mewujudkan apa yang jadi kepinginannya Bu Munib minggu ini. Bu Munib udah tahu belum sih punya pengen apa? Kalau saya sih Mbak, dari mulai waktu lockdown itu saya memang ya kepingin sih beli itu loh alat panci presto itu loh Mbak. Panci presto. Iya. Awalnya sih aku kan pengen banget ngajak si Bu Munib ini buat belanja ke supermarket gitu kan, untuk udah terserah ibu mau beli apa, terserah ibu gitu. Tapi ternyata di luar ekspektasiku, Bu Munib ternyata sudah punya angen-angen atau punya impian yang aku tuh udah punya Mbak. Seandainya aku boleh nggak ya aku beli kompor sama beli ini panci presto itu kan. Awalnya sempet kok panci sih, kenapa gitu kan, padahal kan Bu Munib kan nggak kerja di ini masak gitu loh, kenapa kok pengen itu. Ternyata ada cerita di balik itu. Teman-teman yang lagi nonton nih sahabat Laksmi, ikutin terus ya, karena kita habis ini mau ngikutin Bu Munib milih panci yang mau dipilih sama Bu Munib. Dan jangan lupa untuk subscribe dan ikuti vlog dari Laksmi berikutnya. Yuk. Oke, kita udah sampai di tempat tokonya. Kita mau nganterin Bu Munib sama Mbak Linda untuk milihin kompor yang mau dibeli sama Bu Munib. Yuk, kita masuk ya. Impian saya kepingin beli ya perabotan yang dimana perabotan itu sangat saya butuhkan waktu acara selamatannya ibu saya. Insya Allah bulan 7 pertengahan. Jadi kan dekat kan kurang 2 minggu. Nah sebelumnya itu kan saya sudah mimpi gini. Aku kepingin besok kalau acaranya itu ibu saya beli kompor ini dan beli panci ini gitu loh. Karena setiap ada acara ya terus terang ya pinjem ke saudara gitu. Bulan depan katanya hajatan 1000 hari atau 2000 hari ibunya gitu. Jadi ini kayak sebuah momentum dan ternyata di luar ekspektasiku juga. Bu Munib tuh sudah browsing, sudah sampai nanya-nanya di Facebook katanya harganya berapa, browsing harga paling murah itu berapa. Terus kemarin sempat aku bilang, udah ibu nggak usah beli yang paling murah, udah ibu pilih aja yang ibu mau. Terlepas dari impian saya tadi loh ya, saya ingin membuktikan targetnya dulu, bisa nggak sih saya ini mencapai target gitu aja. Itu dulu yang saya lakukan. Malamnya diajak belanja itu tadi, ya itu juga sesuai dengan harapan saya gitu loh Mas. Jadi saya sangat bahagia sekali sampai nggak bisa ngomong, aku harus ngomong apa ini. Pokoknya bahagia, bersyukur dan bahagia dan sangat berterima kasih kepada Laksmi, kepada Mbak Nungki karena sudah membantu mengabulkan impian saya. Tujuannya sih sebenarnya gini, selama ini aku kan urusannya cuman kerja aja sama setiap karyawan, nggak pernah mikirkan tentang pribadi mereka masing-masing. Nah, aku terpikir untuk setidaknya aku bisa mewujudkan apa yang jadi keinginannya mereka, itu aja sih. Karena bahagianya mereka itu jadi rezeki juga buat Laksmi juga. Dan kalau makin banyak yang doain kan insya Allah rezekinya lancar juga gitu. Dan kita sama-sama membangun Laksmi ini untuk menjadi Laksmi yang lebih maju, lebih jaya, dan bisa membuat kita menjadi lebih sejahtera pastinya ya. Lebih mempererat persaudaraan kita sesama rekan. Karena kerja itu kan ada yang katanya bergandengan tangan ya, bersatu kita untuk mencapai mimpi kita, mencapai tujuan kita. Usaha
tidak mengkhianati hasil, dan hasil juga tidak akan mengkhianati usahanya itu tadi. Nggak ada usaha itu tujuannya memang beli itu are. Ya udah itu kedapatan itu aja, seneng Mas. Alhamdulillah ada gitu. Seneng banget ya Allah, seneng. Alhamdulillah ya Allah masih ada.